Bagian 36, Luka Lama. Dokter Arya segera menemui Romi setelah sebelumnya ia masuk dan meminta ponsel Nia. Meskipun Nia tak mengerti tentang apa yang terjadi, ia tetap memberikan ponselnya pada Arya. Arya dan Romi bertemu di depan rumah sakit. Mereka terlihat sangat tegang. "Rom, kamu harus cari Prasetyo dan Miranda. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Setelah tugas selesai, aku juga akan menyusulmu." Tukas Arya menahan geram di hatinya. Walaupun demikian, ia tetap berusaha untuk tenang. Apalagi sebentar lagi ia akan melakukan operasi setelah 1 bulan ini tidak melakukannya. Dari jauh seorang wanita berhijab memperhatikan mereka. Wanita itu memperhatikan wajah tegang Arya dan Romi. Ia penasaran apa yang membuat mereka setegang itu pagi ini. "Assalamualaikum, Dok," sapa Pipit setelah mendekati Arya yang masih bercakap dengan Romi. Masalah Arya dan Prasetyo tempo hari membuatnya merasa bersalah kepada Arya dan Romi. "Waalaikumsalam," jawab Arya tanpa tersenyum sedikit pun. Walaupun ia tahu Pipit tak ada hubungannya dengan masalah ini, tapi melihat istri Prasetyo saja, hatinya sudah merasa sakit. "Ada apa, Dok?" tanya Pipit. Ia merasa bersalah atas kejadian di rumahnya tempo hari. "Maaf, Dok, aku harus berkata apa lagi? Suamimu sudah keterlaluan." Kening Pipit berkerut mendengar kata-kata Arya. Ia merasa Arya benar-benar marah. "Prasetyo maksud dokter?" tanya Pipit dengan wajah getir. "Siapa lagi?" jawab Arya ketus. "Maaf, Dok, kami sudah berpisah," jawab Pipit lirih. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya yang hendak ia tumpahkan pada lelaki yang pernah dicintainya itu. Tapi ia tak sanggup mengatakannya. Pipit berlalu meninggalkan Arya yang berdiri mematung, mendengar pernyataannya. Arya menyesal telah berkata kasar pada wanita yang sedang terluka itu. Tentulah perpisahannya menyisakan luka di hatinya. Arya hendak mengejarnya, tapi bayangan segera menghilang di ujung lorong menuju ruang perawatan pasien. Arya memutuskan untuk segera ke ruang ganti setelah Romi pamit mencari Prasetyo. Romi merasa sangat marah atas apa yang diperbuat Prasetyo. Ia berjanji akan menyeret laki-laki itu ke penjara. Jam makan siang, setelah operasinya selesai, Arya menghubungi Romi. Ia berharap adik iparnya itu sudah mendapat info keberadaan Prasetyo. Namun hingga sore hari hasilnya nihil. Mereka tak menemukan keberadaan Prasetyo. Andaikan Pipit belum berpisah dengan Prasetyo, pasti lebih mudah untuk menemukannya. "Rom, aku harap Nia tidak tahu masalah ini. Aku takut ia akan terpuruk lagi," ucap Arya dengan wajah sedih. "Aku mengerti, Dok. Kamu yang sabar ya." Romi menepuk pundak Arya sambil tersenyum, berharap beban yang sedang ditanggung kakak iparnya sedikit ringan. Mereka berdua tak menyangka jika Prasetyo kembali membuka luka lama Nia yang sekian lama Arya balut dengan penuh perjuangan dimunculkan kembali. Bayangan video syur Nia beberapa tahun lalu kembali menggemparkan media sosial. Padahal video itu sudah dimusnahkan bersama dengan masuknya Ninis ke dalam penjara. Bahkan parahnya kali ini ditambah foto-foto kemesraan Romi dan Nia yang sempat Prasetyo kirimkan waktu itu ke ponsel Arya. Tiba di rumah, Arya berusaha bersikap biasa saja agar Nia tak curiga. Ia langsung menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Barulah kemudian ia menggendong Bintang dengan penuh cinta. Mereka bertiga larut dalam bahagia meskipun ada beban berat yang harus Arya tanggung. Esok harinya, Arya langsung ke kantor polisi untuk melaporkan Prasetyo dan Miranda. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Arya dan Romi tak mau berlama-lama dalam masalah ini. Mereka takut jika terlalu lama, Nia pasti akan tahu masalah ini. Polisi segera bergerak mencari keberadaan Prasetyo dan Miranda. Info terakhir mereka melarikan diri ke luar negeri. Polisi telah melacak keberadaan mereka. Setelah beberapa hari, akhirnya Prasetyo dan Miranda dapat tertangkap. Arya dan Romi segera menemui mereka berdua.
Romi dan Arya ingin mengetahui apa alasan dibalik semua kejahatan Prasetyo dan tantenya. Pertemuan antara Prasetyo dan Arya menyibak alasan-alasan kejahatan Prasetyo. Ia menganggap ayah Nia lah penyebab kebangkrutan ayahnya, sehingga membuatnya jadi yatim piatu di usia yang masih sangat muda. Ditambah lagi, perceraiannya dengan Pipit tidak lain karena kedatangan dokter Arya dan Romi waktu itu telah membuka semua kedoknya. Pipit tidak terima kenyataan kalau suaminya adalah otak dari semua kejahatan yang terjadi pada Nia. Romi membawa bukti-bukti kecurangan ayah Prasetyo dan suami Miranda ke hadapan mereka untuk membersihkan tuduhan Miranda pada papanya Nia, hingga membuat mereka berdua bungkam dan menyesal pun tak berguna. Mereka harus bertanggung jawab atas penyebaran video tak layak itu. Prasetyo dan Miranda akhirnya harus mendekam di balik penjara. Arya dan Romi tak bisa memaafkan perbuatan mereka. Bersambung.